Aku pernah berpikir, kenapa ya aku sekarang suka banget sama yang namanya bikin karya storytelling. Aku pernah ditanya sama seseorang, kalau misalnya aku gak terlahir sebagai manusia, aku mau jadi apa? Dan jawaban aku adalah aku pengen jadi buku, karena di dalamnya banyak tulisan. Tulisan yang bisa dibaca, yang bisa dipelajari. Well, at least kalau gak ada pelajaran yang bisa diambil, mungkin ada cerita dari apa yang tertulis di lembaran-lembarannya. Terus aku coba ngelas balik, ternyata dari kecil emang aku suka baca. Tapi gak senerd itu sih, buku bacaan aku gak sebanyak itu. Tapi di 2019 aku pernah baca salah satu kutipan dari Pramudia Nantatur yang bilang, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya, bisa dibilang kalimat itu yang pada akhirnya bikin aku tuh berani buat gak hanya sekedar membaca, tapi akhirnya aku mencoba untuk menulis. Bekerja untuk keabadian katanya. Kalau diinget-inget lagi, anak kecil tumbuh jadi anak sekolah yang hobi banget buat blogging. Dulu di 2011-an, kayaknya tuh masa-masanya orang lagi sering-seringnya pakai blogspot. Dan itu yang aku lakukan. Dulu waktu SD ternyata aku pernah suka itu sama menulis. Ya hanya bermodalkan device sama akses internet yang di-provide sama ayah aku. Dari sanalah penulis kecil mulai menuliskan sari-sari pikirannya di laman blogspot. Kayaknya sih blognya masih ada sampai sekarang. Kalau dibaca-baca lagi agak lucu sih. Aku terusnya kayak pengen ketawa aja karena ngebayangin dulu aku di umur segitu mau nulis sesuatu hal yang pujangga banget, yang melankolis banget, full of love banget. Bayangin ya anak umur 9 tahun nulis soal persahabatan. Kayak itu tuh hal paling magical di seluruh dunia. Sampai bikin lagu segala, judulnya Sahabat Bintang. Dulu tanpa aku sadarin ternyata aku suka banget yang namanya nulis. Menulis dengan apapun itu platformnya, apapun itu medianya. Aku dulu pernah bikin buku catatan di mana aku ceritain soal anak-anak kucing yang aku temuin di pinggir jalan. Dan aku bikin chapter sesuai dengan nama-nama mereka. Ada si Oren, ada Uno, ada Lily. Ada satu kucing hitam yang aku kasih nama Kliwon gara-gara warnanya hitam. Aku juga pernah nulis puisi-puisi, menulis artikel, atau sekedar curhat aja di laman blogspot atau platform digital yang aku punya. Sama sih kayak kalian. Oh, tulisnya juga gak bagus-bagus amat sebenarnya, cuman ya aku menulis. Aku rasa kecintaan aku untuk menulis tuh sesederhana aku mau mencoba untuk berbagi cerita aja. Apapun itu outputnya. Gak harus jadi tulisan yang bagus karena aku ngerasa aku bekerja untuk diri aku sendiri bukan untuk orang lain. Kadang tulisan-tulisan itu berakhir menjadi satu karya fotografi, menjadi karya tulis yang aku posting di media sosial, jadi lagu, atau tulisan sederhana yang cuma bisa aku tulis di buku catatan karena aku malu kalau ada orang yang baca. Dan ya, output lainnya kayak audio visual yang sekarang lagi kalian tonton ini. Menulis itu tuh menyenangkan. Kadang kalau aku lagi ada masalah dengan orang-orang terdekat aku, yang aku lakukan ya hanya menulis. Satu-satunya cara yang bisa aku pakai untuk ngelepasin rasa gak nyaman yang ada di hati. Ketika mulut aku tuh belum siap untuk ngejelasin semua hal yang aku rasain ke orang lain. Nulis jadi cara terbaik. Aku sering nulis di notes handphone, atau di Notion, atau di akun pribadi yang gak di follow sama siapapun, atau ya sekedar di buku pakai cara lama. Karena kalau nulis di buku tuh rasanya beda. Rasanya tuh kayak lebih tulus aja menurut aku. It feels more genuine. Tapi gak ada bedanya juga sama nulis di tempat yang lain. Ketika aku punya masalah dan aku ngerasa perasaan yang gak enak, aku mencoba menulis, dan nanti kalau emosi aku udah lebih baik, aku akan coba baca ulang dan lihat lagi lebih dekat ke diri aku sendiri soal apa sih masalah yang sebenarnya lagi aku hadapin. Dan gak cuma itu, dari menulis aku ngerasa aku jadi lebih membuka penglihatan aku soal dunia. Aku pernah iseng nulis skrip film pendek dan akhirnya tulisan itu sekarang benar-benar jadi film pendek. Itu aku tulis akhir buat dapetin gelar sarjana. Ya meskipun ada aja orang yang berpikir kalau tulisan itu berlebihan, tulisannya lebay, tulisnya mellow banget, tulisannya gak relatable, apa sih tulisannya gak penting, bahasanya aneh, menulis apa sih? Dan yang lain ya masih banyak lagi. Dari dulu aku selalu berpikiran bahwa kita gak pernah bisa nyenengin semua orang. Dari apapun yang kita buat, apapun karya kita, pasti selalu akan ada orang yang gak sepemikiran dengan kita. Tapi gak apa-apa, toh berkarya itu menurutku pada dasarnya adalah peluapan perasaan kita dengan apapun yang bisa kita lakukan melalui tubuh kita. Kita menulis, kita menggambar, kita bernyanyi, kita berteriak, bersorak-sorai, dan lain sebagainya. Ya kalau ada beberapa orang yang gak suka sama apa yang kita buat, sama apa yang kita tulis, ya gak apa-apa.
Bukan tanggung jawab mereka kok untuk suka sama karya kita, dan bukan tanggung jawab kita juga untuk bikin mereka suka sama karya kita. Semenjak aku mencoba untuk melihat lebih dalam tentang menulis, aku jadi sadar, dari menulis ternyata aku jadi lebih tahu soal diri aku sendiri. Aku jadi lebih paham soal rasa-rasa yang aku rasain yang gak bisa aku utarain. Aku jadi lebih tahu apa yang terjadi di benak dan pikiran aku. Beberapa orang menulis untuk alasan yang berbeda-beda. Ada yang menjadikannya cara untuk meluapkan isi hati. Ada yang untuk menemukan banyak ide baru. Ada yang untuk menutupi sebuah luka. Ada juga yang untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Ada yang sebagai pelarian dari waktu-waktu yang gak tahu mau diisi apa, dan masih banyak lainnya. Ya, apapun itu alasannya, menurut aku menulis selalu punya arti yang berarti bagi tiap-tiap jari jemari yang merangkai kata-katanya. Dan gak ada tulisan yang terbaik atau buruk ketika kita bicara soal cerita dari apa yang kita rasain. Yang ada hanya tulisan yang tulus. Dan menurutku itu jauh lebih berarti, jauh lebih memberikan makna yang dalam. Jadi, sudahkah kamu menulis? Boleh, aku dengar cerita sederhanamu di kolom komentar. Ceritain aja, gak apa-apa kok, meski hanya lewat kata-kata.